Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast nih. Sudah lama sekali sejak episode terakhir podcast nih dirilis. Mohon maaf karena terlalu banyak pekerjaan yang menyita waktu dan pikiran, sehingga tidak ada waktu luang untuk membuat episode baru. Tapi alhamdulillah, kemarin saya sempat sakit agak lama dan memutuskan untuk benar-benar istirahat. Dan setelah mengumpulkan tenaga, akhirnya memutuskan untuk kembali membuat podcast. Bismillah. Di episode kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang prinsip. Iya, mungkin sebagai pengingat, himbauan, bahkan luapan kekesalan juga melihat dewasa ini banyak sekali orang yang tidak memiliki prinsip. Oke, kita mulai dari pengertian prinsip. Kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Pengertian lain dari prinsip adalah dasar. Bagi saya sendiri, prinsip adalah pijakan kita dalam segala hal. Dan tentu saja, sebagai seorang Muslim, prinsip kita harus berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Dan sebagai warga negara Indonesia juga kita harus memiliki prinsip yang berpedoman pada nilai-nilai bangsa kita yang sudah terumuskan semuanya dalam Pancasila. Saya tidak akan banyak-banyak berteori, saya ingin langsung saja mengangkat beberapa hal yang menurut saya itu adalah sebuah prinsip, namun banyak sekali orang abaikan saat ini. Sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya ingin mengangkat 5 hal saja, yang mana 5 hal ini nantinya ada beberapa yang beranak. Pertama, masalah waktu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kita dikenal sebagai orang-orang yang tidak menghargai waktu. Contoh saja dalam banyak acara, termasuk acara formal, banyak sekali keterlambatan terjadi. Mirisnya, keterlambatan itu memang disengaja. Sebagai orang yang menghargai waktu, saya selalu berusaha sudah ada di lokasi setengah jam sebelum acara dimulai. Tapi, tidak sekali dua kali saya menerima undangan acara, misalnya tertera pukul 10, tapi acara dimulai 1 jam kemudian. Pernah di beberapa kesempatan saya tanya penyelenggara acara, kenapa acara belum dimulai juga, padahal waktu sudah menunjukkan jam yang tertera di undangan. Dan mereka menjawab, sebenarnya acara dimulai 1 jam lagi, sengaja dicantumkan lebih awal, karena orang kita jika diundang jam 10, berangkat dari rumahnya jam 10. Dan akhirnya, saya selalu merasa membuang-buang waktu. Saya merasa kedisiplinan saya tidak dihargai. Padahal, mulai saja acaranya meskipun mereka belum datang. Sehingga orang-orang yang suka telat itu akan malu datang terlambat. Dan mereka belajar menghargai waktu. Dan terutama, menghargai orang-orang yang disiplin. Jika budaya seperti ini selalu dibiarkan, terus dilanjutkan, maka tidak akan ada perubahan. Lama-lama, orang yang suka menghargai waktu pun akan terbawa karena merasa tidak dihargai. Yang kedua, masalah integritas. Saya angkat yang sederhana saja, perihal membuktikan perkataan dan memenuhi janji. Dewasa ini, banyak saya temukan orang-orang yang bagus dalam bercakap, tapi aksinya kosong. Mereka hanya sekadar berbicara, tidak ada aksi nyata. Padahal, bukankah setiap ucapan kita dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawabannya? Ya, lagi-lagi manusia selalu lupa. Manusia selalu lupa bahwa ada yang selalu mengawasinya, ada yang selalu mencatat semua tingkah lakunya. Dan ya, kita selalu lupa semua akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Yang ketiga, masalah kejujuran. Sebenarnya perihal ini bisa jadi satu bahasan khusus karena banyak sekali yang bisa diangkat dari hal ini. Betapa sulit menemukan orang jujur. Bagaimana tidak sulit? Anak sekolah saja sudah belajar tidak jujur dengan cara menyontek. Dan parahnya, jika perilaku itu guru biarkan, itu bibit penyakit berbahaya. Loh, memangnya ada guru yang membiarkan siswa menyontek? Jawabannya ada. Alasannya, supaya nilainya bagus, tidak menjelekkan nama sekolah. Dan alasan-alasan lain. Yang seperti saya bilang tadi, ini bisa jadi satu episode khusus untuk dibahas. Intinya, kejujuran ini harusnya jadi prinsip juga buat kita. Karena Nabi Muhammad SAW pun memberikan teladan jujur pada kita.
maka jika kita mencintainya, kita pun harus meniru perilaku jujurnya. Yang keempat, masalah nilai-nilai Islam. Saya seringkali sedih melihat orang-orang Islam yang tidak menerapkan prinsip-prinsip Islam. Dari hal sederhana saja, banyak yang diabaikan. Di sini saya angkat 4 hal. Pertama, masalah memenuhi janji. Di sekolah, tiap kali upacara, di kampus saat wisuda, dan bahkan saat kita diangkat untuk menempati suatu jabatan, kita sering mengucap sumpah. Tapi banyak sekali saya lihat orang-orang yang hanya sekadar mengucap sumpah tanpa memenuhinya. Jangankan memenuhi, 1 detik sejak sumpah itu selesai diucapkan, mereka sudah lupa dengan isi sumpahnya. Ironi bukan? Padahal sumpah itu adalah janji antara kita dengan Tuhan. Tapi begitu mudah kita mengingkarinya. Bahkan sedetik setelah sumpah itu selesai diucapkan, seakan tidak ada beban. Seakan sumpah itu hanya formalitas, hanya seremonial belaka. Ironi. Yang kedua dari prinsip nilai-nilai Islam yang saya angkat adalah perihal menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Padahal kita tahu itu tidak diperbolehkan, karena ada hadis yang berbunyi, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Tapi sekali lagi, prinsip ini juga sering kita abaikan. Dianggap lumrah, dianggap biasa saja, padahal hukumannya sangat berat, sangat menyiksa. Yang ketiga dari prinsip nilai-nilai Islam yang saya angkat adalah perihal aurat. Sebagaimana kita tahu, aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Dan aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Tapi lagi-lagi, banyak muslimah yang berjilbab, berhijab, tapi tangannya sering tersingkap, tapi kakinya tidak ditutupi kaos kaki, tapi kerudungnya tidak menutupi dada. Laki-laki pun sama. Banyak yang suka memakai celana pendek di atas lutut. Bahkan ada juga yang memposting foto tidak memakai baju sehingga daerah pusarnya kelihatan. Dan semuanya dianggap lumrah, biasa. Padahal itu adalah sumber dosa. Dosa yang mungkin dilakukan secara tidak sadar. Tapi bagi yang sudah mendengar podcast ini, jika hal itu dilakukan lagi, maka akan jadi dosa yang dilakukan secara sadar. Karena di sini saya sudah mengingatkan. Hal terakhir dari prinsip nilai-nilai Islam yang ingin saya angkat di sini, perihal hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Jujur, setelah saya selesai menempuh pendidikan di pesantren dan terjun ke dunia luar dalam tanda kutip, saya merasa sedih. Begitu banyak ironi. Ternyata dunia luar ini tidak baik-baik saja. Begitu bebas sekali. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berinteraksi dengan sangat tidak wajar, seperti tidak ada batasan. Mungkin hal yang terakhir ini akan memicu pro dan kontra jika saya teruskan, dan penjelasannya akan sangat panjang, butuh episode khusus untuk membahasnya. Jadi saya cukupkan di sini. Intinya, perihal hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, tapi begitu di luar batas. Last but not least adalah masalah membantu setiap orang. Dewasa ini betapa banyak saya temukan orang-orang yang membantu hanya karena ada maunya. Saya merasa beruntung, sangat bersyukur, dibesarkan oleh orang-orang yang selalu mengajarkan saya untuk selalu membantu orang lain tanpa pamrih. Mereka juga selalu mengajarkan saya untuk memperlakukan orang lain seperti keluarga. Tapi di luar sana, lagi-lagi saya temukan ironi. Orang membantu orang lain, dan di lain kesempatan, dia meminta balas jasa. Saya capek sebenarnya melihat kondisi ini. Saya muak. Itu mengapa saya mengangkat hal ini di episode ini. Saya berharap para pendengar sekalian bisa mulai setidaknya menerapkan 5 prinsip ini. 5 prinsip yang sudah dibahas dari tadi. Menghargai waktu, memiliki integritas, jujur, menerapkan nilai-nilai Islam mulai dari yang sederhana, dan membantu orang lain, memperlakukan orang lain seperti keluarga. Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika mereka tidak berusaha. Dan saya harap kita semua berusaha berubah ke arah yang lebih baik. Menjadi manusia-manusia yang memiliki prinsip,
supaya hidup kita lebih baik, supaya hidup kita tidak terombang-ambing ke sana kemari, supaya kita punya arah, tujuan, orientasi yang jelas, dan supaya lebih terarah, dan yang paling penting, supaya Allah berikan berkah. Saya Rani Syahreza dari podcast nih, setidaknya terapkan 5 prinsip ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.